Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita Rumah Darmo. Peristiwa ini saya alami sendiri bersama teman-teman kuliah saya dan satu seorang saksi narasumber lokal. Untuk nama teman-teman saya akan saya sebutkan nama sesungguhnya. Dan untuk narasumber, saya samarkan namanya atas dasar privasi. Kisah ini berawal pada pertengahan bulan Oktober 2014. Sebagai mahasiswa baru di kota Surabaya, saya sangat antusias dengan tragedi sejarah dan peristiwa yang terjadi di kota ini. Adalah Haris, Dwi, Lutfi, Adi, dan Saiful. Teman-teman saya ini memang gemar untuk mencoba hal baru dan anti-mainstream. Dan hal baru dan anti-mainstream kami, pertama dan terakhir, adalah penelusuran lokasi-lokasi angker di Surabaya. Siang harinya di kampus setelah makan siang, kami berencana untuk keliling mencari lokasi horor di kota Surabaya. Dimulai dengan kebun belakang salah satu kampus, makam peneleh, dan tempat horor paling fenomenal, yaitu Rumah Darmo. Setelah sepakat, kami membubarkan diri dan akan kembali berkumpul di gerbang kampus pada pukul 22.00 WIB. Malamnya semua anggota datang tepat waktu. Suatu hal yang jarang terjadi di Indonesia, di mana biasanya ketika janjian, orang selalu datang terlambat. Namun mungkin karena antusias dan rasa penasaran yang tinggi, para cecungu ini datang tepat waktu. Setelah menggambar rute, kami memulai ekspedisi kami mulai dari kebun belakang kampus. Sesampainya di depan gerbang kampus, kami berhenti sejenak di salah satu warung kopi. Sambil menikmati dinginnya angin malam, kami juga mengobservasi area yang akan kami tuju. Jam masih menunjukkan pukul 22.45, masih pagi untuk ukuran ngantuk atau demit. Setelah selesai ngopi, kami izin ke pos penjagaan. Dengan menunjukkan identitas, kami dipersilakan masuk kampus. Saat itu memang peraturan kampus di Surabaya terbilang longgar, karena saat malam hari pun banyak mahasiswa-mahasiswi yang mengerjakan tugas atau sekedar cari wifi setelah sampai lokasi. Setelah sampai lokasi, kami melihat sekeliling, tak ada aktivitas. Ya memang, ngapain juga mahasiswa malam-malam begini, main-main ke kebun belakang kampus. Cuma kami berenam saja yang kurang kerjaan. Setelah itu, tim kami bagi dua. Aku, Saiful, dan Adi pergi mencari fenomena gaib dengan kamera digital milik Saiful. Sementara Lutfi, Haris, dan Dwi bertugas menjaga motor sambil eksplor area sekitar tempat motor kami diparkir. Karena siapa tahu kalau ada orang yang berniat jahat. Kami bertiga menyelusuri kebun pisang dan rimbunya semak belukar. Yang kutakutkan kondisi seperti itu adalah adanya ular berbisa. Bila tergigit, bisa-bisa nyawa jadi melayang. Kami jalan beriringan. Sepertinya memang nyali kami tidak seberapa besar. Sambil beberapa kali aku memfoto beberapa lokasi yang dimana spot tersebut cukup membuatku merinding. Tiba-tiba, angin berembus cukup kencang, namun disertai hawa yang tidak enak. Sepertinya, penunggu kebun tersebut terganggu dengan kehadiran kami. Ayo balik. Aku takut nih, ucap Adi.
Iya, hawanya mulai tidak enak, sambung Saiful. Rupanya mereka juga merasakan ketidakenakan hawa di lokasi tersebut. Demi keamanan bersama, kami sepakat mengakhiri penelusuran. Kami kembali ke parkiran motor. Kulihat mereka juga berkumpul. Muka Dwi dan Haris seperti agak ketakutan. Cuma Lutfi yang kelihatan lebih santai dari mereka berdua. Setelah itu kami keluar dari kampus mencari warung kopi dengan maksud untuk mencarikan suasana. Di warung kami sibuk menceritakan apa yang kami lihat. Aku tadi di sekitar parkiran mendengar orang berdehem. Aku yakin bukan suara Lutfi dan Haris. Lah aku tadi di kebun malah lihat bayangan orang pelari. Tak kirain kamu, tapi ingat naik kamu dari parkiran, tambah Adi. Aku cuma menyimak sambil melihat hasil jepretan kamera. Sudah gini saja, makam penelit tidak usah, langsung ke rumah Darmo saja, tutur Haris. Kami mengiyakan. Rupanya mental kami sudah tidak seberani waktu berangkat waktu itu. Kami masih belum mengetahui dengan pasti di mana lokasi rumah Darmo itu berada. Karena ada kata Darmo, kami menuju ke arah Taman Bungkul. Sekedar info bahwa kawasan Darmo adalah kawasan perumahan, tempat tinggal kaum elit dan bangsawan sejak zaman Belanda. Hingga kini masih bisa banyak ditemui rumah-rumah megah dan mewah yang ada di Jalan Darmo. Sebagian besar sudah direnovasi mengikuti perkembangan zaman. Namun ada juga beberapa bangunan rumah yang tetap menjaga historis dengan tetap bergaya bangunan klasik era kolonial. Sesampainya di Taman Bungkul, kami bertanya kepada para pedagang asongan, atau mungkin orang yang kami yakini tahu keberadaan rumah Darmo. Sampai kami bertanya dan kenal dengan narasumber kami, yang sebut saja namanya adalah Mas Ridwan. Beliau juga berkenan mengantar kami ke lokasi. Jam sudah menunjukkan pukul 1.30. Kami masuki kawasan perumahan elit Darmo. Sekitar 100 meter dari lokasi, hawanya sudah sangat tidak enak. Terlihat begitu gelap dan kelam dari kejauhan. Begitu gagah dalam kegelapan. Entah mengapa lokasi ini sangat ramai oleh pemuda-pemudi. Dan beberapa bulan setelah itu, saya dikasih tahu bahwa tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat mesum oleh para remaja. Suatu hal yang amat sangat tolol, namun kami kesini untuk mencari tahu dan memenuhi rasa penasaran kami. Tampak dari depan, rumah ini memberikan sentuhan yang magis. Sepintas ada niat dari lubuk hati untuk membatalkan masuk ke rumah. Namun karena Mas Ridwan meyakinkan, kami akhirnya memberikan diri. Kami melangkah masuk, suasana langsung berubah mencekam. Meskipun banyak orang yang masuk karena juga sama-sama penasaran dengan lokasi ini, aku pun coba mengambil dokumentasi. Dengan mengucap bismillah dan nuwun sewu, aku memberanikan diri memfoto sekeliling. Dan terlihat di jepretan kamera, begitu banyak bintik-bintik putih yang banyak orang menyebutnya adalah nama Ors. Diyakini bahwa Ors merupakan energi yang dihasilkan oleh makhluk tak kasat mata. Rumah ini begitu megah, bahkan luar biasa mewah untuk ukuran rumah idaman. Jika saja rumah ini masih layak huni, tentu akan menjadi primadona bagi setiap manusia untuk dapat memilikinya. Sangat disayangkan bahwa rumah ini menjadi terbengkalai, kotor dan penuh dengan vandalisme.
Kami terus menjelajahi isi rumah dan aku yang kebetulan membawa kamera juga kadang diminta teman-teman untuk memfoto mereka. "Nam, fotoin aku dong," ucap Saiful. "Oke." Dan sekali lagi, foto-foto di sini sewaktu-waktu bisa saya hapus. Atau mungkin saja ini juga akan saya hapus apabila ada laporan teman saya. Mungkin saya sendiri mengalami gangguan yang tidak mengenakan. Aku cuma diam. Setelah melihat hasil foto Saiful sambil mengangkat jempol, agar ia yakin sudah kufoto dan kembali melanjutkan penjelajahan. Sampai saat ini, ketika ingat momen tersebut cukup membuatku berdiri-ngeri. Sampai kami tiba di ruang bawah tanah, ruang yang digadang-gadang menjadi saksi bisu atas tragedi hitam yang terjadi di rumah ini. Hawa ruangan seketika menjadi panas dan gerak. Situasi cukup mencekam, karena cuma tim kami yang turun ke ruang bawah tanah. Sampai kami tiba di lokasi kamar mandi, lokasi yang ditengarai menjadi lokasi pembunuhan penghuni rumah ini. Sebenarnya ada foto mengenai bak mandi yang masih ada bekas darah. Namun karena energinya cukup besar, saya putuskan untuk tidak menampilkannya. Mas Ridwan bercerita bahwa di kamar mandi ini dulunya tempat anak dan pembantunya itu dibunuh. Saat berkisah, tiba-tiba bau ruangan menjadi anjir darah, dan suhu ruangan mendadak pula begitu panas. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, Mas Ridwan mengajak kami keluar lokasi. Sesampainya di luar, kami merasakan udara cukup dingin, berbanding terbalik dan udara dan hawa ketika berada dalam rumah. Kami duduk di luar, sambil menenangkan diri masing-masing. Kemudian Mas Ridwan menyalakan rokoknya. Ia bersiap bercerita. "Rumah ini dulunya punya orang kaya, orang sukses. Usahanya lancar, tapi hutangnya juga banyak. Waktu ekonomi Indonesia menurun, usahanya bangkrut, tapi hutangnya masih banyak. Sudah dikasih kesempatan untuk melunasi, tapi tetap tidak kuat membayar. Akhirnya jatuh tempo, rumahnya didatangi oleh debt collector. Kebetulan juga waktu itu keluarganya sedang di rumah. Setelah ditagih secara halus tidak bisa, dipakailah cara kasar. Bapaknya dibunuh di ruang tamu, ibunya dibunuh di dapur, anak dan pembantunya lari ke kamar mandi. Bapak dan ibunya sudah dibunuh. Debt kolektor ini kemudian mencari keluarga yang tersisa. Pembantunya sudah berusaha diam sambil menutup mulut anak curiganya. Namun namanya anak kecil, nangis. Akhirnya ia terdengar juga. Akhirnya pintu kamar mandi didobrak dan 2 orang tersebut dibunuh dalam kamar mandi. Setelah kasus pembunuhan ini ramai, tidak ada orang yang berani untuk membeli rumah ini. Sampai sekarang. Merinding. Pantas saja aura rumah ini terkesan gelap dan sedih. Mungkin karena adanya tragedi yang menelan korban jiwa di masa lalu. Setelah cukup tenang, aku perlihatkan hasil foto yang kuambil ke Mas Ridwan. Beliau melihat satu persatu foto yang ada. Kemudian beliau berkata, "Ya begitu, untung saja sudah keluar dari rumah. Padahal jarak kami sama pagar rumah cukup sekitar 10 meter. Ya, akan tetapi juga buat kami agak tenang daripada ketika masih di dalam rumah, before dan after. Di lokasi yang sama, dengan jeda jepretan selisih sekitar 5 hingga 10 detik. Rumah dalam ini memang cukup melegenda. Bahkan beberapa acara horor pada waktu itu mengambil lokasi ini untuk dijadikan sebagai tempat syuting.
Dan secara kebetulan, ketika 2 kalinya saya ke sana, saya menjumpai syuting acara Jejak Paranormal untuk versi hasil cerita mengenai asal-usul rumah ini. Memang cukup banyak dan bermacam-macam. Ada yang karena pesugihan, ada yang dibunuh, dan lain-lain. Dan untuk cerita ini saya sampaikan atas penuturan dari Mas Ridwan selaku narasumber dan tour guide kami di Rumah Darmo. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut, semua saya kembalikan lagi kepada pembaca. Bahwasanya memang bangunan-bangunan terbengkalai seperti itu umumnya memiliki sejarah kelam di masanya. Dan karena banyak laporan mengenai maraknya kasus vandalisme dan mesum di tempat ini, info terbaru mengatakan bahwa Rumah Darmo sudah diberi garis polisi dan dibangun pagar penutup akses masuk ke rumah. Dan rencananya dalam waktu dekat rumah ini akan difungsi lagi. Semoga. Dan sebelum pulang, Lutfi meminta difoto untuk dijadikan momen kenang-kenangan. Kami berterima kasih kepada Mas Ridwan karena sudah mengantar dan menemani kami mengekspor salah satu urban legend. Kami berterima kasih kepada Mas Ridwan karena sudah mengantar dan menemani kami mengekspor salah satu urban legend di kota Surabaya. Sebelum berpisah, kami urunan untuk memberinya sedikit uang tips. Awalnya beliau menolak, namun kami paksa, karena bagaimanapun itu rasa terima kasih. Sebelum berpisah, beliau berpesan bahwa semua sudah jalannya. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kejadian rumah ini. Kami dan Mas Ridwan berpencar, pulang kembali ke rumah atau kos masing-masing. Jam menunjukkan pukul 03.45. Tepat azan subuh kami sampai di kosku. Semua sepakat untuk tidur bersama. Pukul 10.00 WIB, kami berangkat ke kampus. Tahayal satu kelas menjadi gempar. Setelah foto hasil ekspedisi, kami tayangkan dengan proyektor. Dan untuk pertama kalinya, kami berenam sepakat meyakini bahwa mereka benar-benar ada. Memang ya namanya penasaran terhadap hal-hal gaib itu merupakan sebuah kepribadian unik yang dimiliki oleh sebagian besar orang-orang Indonesia. Tinggal bagaimana kita membuktikan dan meyakinkan diri kita sendiri untuk mempercayai keberadaan mereka. Itulah akhir dari cerita ini. Dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.